Di awal era pemerintahan Prabowo Subianto, peta besar ekonomi Indonesia bergerak dinamis. Satu hantu lama akhirnya tumbang, namun bersama dengan itu muncul potensi ancaman baru yang tidak kalah besar. Surplus transaksi berjalan untuk pertama kalinya dalam 10 kuartal memang memberi sinyal perbaikan struktural. Namun di balik kabar baik tersebut, kerentanan ekonomi justru bergeser ke sektor lain yang juga tidak kalah strategis, yakni arus investasi langsung yang terus menurun. Kombinasi ini menciptakan lanskap ekonomi yang penuh peluang sekaligus risiko serta menuntut respon kebijakan yang cepat dan juga tepat. Selengkapnya pemirsa akan kita bahas dalam hantu ekonomi ini tumbang di era Prabowo, muncul ancaman yang lebih besar. Kita akan lihat di slide yang pertama. Ya, neraca pembayaran Indonesia atau NPI ini kembali mencatat defisit pada kuartal 3 di tahun 2025. Meski demikian, tekanan defisit ini mulai berkurang seiring dengan membaiknya posisi transaksi berjalan yang untuk pertama kalinya ini kembali mencatat surplus ya dalam 10 kuartal terakhir atau sejak kuartal pertama di tahun 2023. Berdasarkan rilis Bank Indonesia, NPI pada kuartal 3 2025 tercatat defisit 6,38 miliar dolar Amerika Serikat, di mana angka ini sebetulnya turun ya atau sedikit menurun dibandingkan defisit kuartal 2 di tahun 2025 yang tercatat sebesar 6,74 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi kalau dilihat defisit NPI ini menyusut sekitar 359 juta dolar Amerika Serikat. Nah pemirsa, perbaikan tersebut terutama didorong oleh transaksi berjalan yang berbalik menjadi surplus, ditopang oleh meningkatnya ekspor dan juga menurunnya defisit pendapatan primer. Namun juga perlu dicermati ya bahwa arus masuk investasi langsung ini terus melemah sejak kuartal 4 2024 hingga sehingga ini juga berpotensi ya untuk bisa membatasi pemulihan pada sisi transaksi modal dan juga finansial. Nah pemirsa kalau dilihat ya begitu meski tekanan defisit mulai mereda, kondisi NPI masih mencerminkan bahwa stabilitas eksternal Indonesia belum sepenuhnya aman. Jadi defisit NPI pada dasarnya menunjukkan bahwa kebutuhan pendanaan eksternal ini masih lebih besar dibandingkan arus modal yang masuk. Dengan melemahnya investasi langsung, ruang untuk memperkuat pembiayaan eksternal ini menjadi semakin terbatas dan jika tren ini berlanjut, risiko terhadap nilai tukar dan juga ketahanan eksternal Indonesia ini dapat meningkat terutama di tengah kondisi global yang masih dipenuhi ketidakpastian. Nah, kini kita lihat di slide berikutnya kita akan membahas terkait dengan transaksi berjalan yang mana mencatatkan surplus pertama sejak 10 kuartal. Nah pemirsa transaksi berjalan Indonesia akhirnya memang kembali mencatat surplus ya. Angkanya berada di 4,04 miliar US dollar ya pemirsa. Nah ini sebetulnya angka yang cukup baik ya di kuartal 3 2025 atau angka ini setara dengan 1,1% dari produk domestik bruto atau PDB. Ini adalah capaian yang cukup penting karena ini menjadi surplus pertama sejak kuartal pertama di tahun 2023 atau setelah 10 kuartal berturut-turut mencatat defisit. Nah pemirsa kalau dibandingkan kuartal sebelumnya ini perbaikannya juga sangat signifikan. Pada kuartal kedua di tahun 2025 transaksi berjalan ini masih mengalami defisit yakni sebesar 2,74 miliar US dollar. Nah sehingga secara kuartalan ini terjadi peningkatan berada di 6,8 miliar US dollar begitu ya. Nah surplusnya ini terjadi atau surplus transaksi berjalan ini menjadi kabar baik sebagai catatan neraca transaksi berjalan Indonesia ini lebih sering mencatatkan defisit jika dibandingkan dengan surplus. Nah defisit transaksi berjalan bahkan kerap menjadi hantu atau sesuatu yang menakutkan ya bagi fundamental ekonomi karena ini bisa mengurangi daya tarik bagi investor. Nah Indonesia bahkan pernah mencatat defisit transaksi berjalan selama hampir 9 tahun dari kuartal 4 di 2011 hingga kuartal 3 di tahun 2020. Yang mana kondisi ini sempat memicu pelemahan pada rupiah. Nah Bank Indonesia dalam laporannya menjelaskan bahwa perkembangan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan surplus neraca perdagangan barang serta penurunan defisit neraca jasa dan juga neraca pendapatan primer. Nah surplus transaksi berjalan terutama ditopang oleh lonjakan kinerja ekspor non-migas yang meningkat seiring antisipasi eksportir terhadap penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat.
Pemirsa, beberapa komoditas yang menopang kenaikan ekspor antara lain adalah besi baja ke China, lalu juga ada kelapa sawit atau CPO ke India, lalu juga ada mesin listrik ke Amerika Serikat. Nah, di saat yang sama, impor non migas ini tetap terjaga untuk bisa mendukung kegiatan ekspor dan juga permintaan domestik. Sementara itu, untuk defisit neraca jasa cukup menyempit ya berkat meningkatnya ekspor jasa perjalanan seiring dengan juga kenaikan jumlah kunjungan wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Nah, defisit neraca jasa ini menyempit menjadi 4,31 miliar US dollar ya pemirsa pada kuartal 3 di tahun 2025 atau turun dibandingkan defisit pada kuartal sebelumnya yang mencapai 5,21 miliar US dollar pemirsa. Nah, di sisi lain defisit pendapatan primer juga membaik karena ini lebih rendah pembayarannya begitu ya atau pembayaran imbal hasil investasi asing setelah berlalunya periode pembayaran dividen dan juga bunga kupon yang tinggi pada kuartal-kuartal sebelumnya. Jadi pemirsa, surplus pendapatan sekunder ini tetap stabil ditopang oleh kuatnya remitansi pekerja migran di Indonesia. Nah, kita akan bergeser ke slide berikutnya. Pemirsa akan membahas terkait dengan waspada investasi langsung terus mengalami penurunan. Nah, di balik perbaikan transaksi berjalan, komponen investasi langsung ini justru menunjukkan tren pelemahan yang tentunya perlu kita waspadai. Berdasarkan data Bank Indonesia, arus investasi langsung pada kuartal 3 di 2025 ini angkanya turun pemirsa di 2,46 miliar dolar atau menurun cukup tajam ya dibandingkan 3,53 miliar US dollar di kuartal 2 di tahun 2025. Nah, jika melihat pola dalam beberapa kuartal terakhir, penurunan ini telah menjadi tren dalam jangka pendek. Sejak kuartal 4 di tahun 2024 yang bertepatan dengan periode awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, arus investasi langsung ke Indonesia cenderung mengalami penurunan. Nah, setelah sebelumnya investasi langsung ini sempat mengalami peningkatan atau mencapai puncaknya pada kuartal 3 di tahun 2024 yang nilainya ini mencapai 5,09 miliar US dollar pemirsa. Tapi kalau kita lihat lagi ini meskipun sempat naik sementara di kuartal 2 2025 pemulihan tersebut belum cukup kuat karena investasi langsung ini ternyata kembali merosot signifikan di kuartal ketiga ini atau di kuartal ketiga di tahun 2025 ini. Nah, perlambatan investasi langsung ini tentunya perlu dicermati ya karena ini merupakan sumber pembiayaan jangka panjang yang penting bagi ketahanan Indonesia. Tekanan global mulai dari suku bunga tinggi di negara maju, ketidakpastian pertumbuhan, hingga sikap investor yang mungkin lebih berhati-hati ya, turut berkontribusi terhadap lemahnya aliran modal asing ke sektor real di Indonesia. Nah, tren pelemahan ini menegaskan bahwa sentimen investor terhadap penanaman modal jangka panjang masih diliputi kehati-hatian baik akibat ketidakpastian global maupun penyesuaian kebijakan domestik pada fase transisi pemerintahan. Investasi langsung ini juga berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Pasalnya hanya dengan investasi langsung perusahaan akan membuka pabrik di Indonesia dan menyerap tenaga kerja. Hal ini berbeda dengan investasi portofolio di saham dan juga surat utang yang bertumpu pada hot money. Ya pemirsa, surplus transaksi berjalan memang memberi angin segar, namun pelemahan investasi langsung menunjukkan bahwa Indonesia ternyata belum sepenuhnya berada di zona aman. Tantangan bagi pemerintah ke depan adalah menjaga stabilitas eksternal sambil mengembalikan kepercayaan investor terhadap prospek jangka panjang berinvestasi di Indonesia. Jika tidak diantisipasi, keberhasilan menaklukkan satu hantu ekonomi bisa saja terhapus oleh ancaman baru yang jauh lebih besar.